Aku sendiri sih pertama kali daki 2016 ke Gunung Lawu. Kenapa pertama kali daki? Hey, karena ingin mengucapkan kata-kata manis untukmu dan kau meninggalkan aku. Sampai sekarang. Bagaimana? Sedih. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di channel ini. Dan kali ini kita lagi ada di Gunung Sago, mendaki bareng Mujib dan bareng Fahrul. Mungkin yang udah pernah nonton video kita lagi di gunung, udah sering banget kami daki bareng. Meskipun pernah juga nggak daki bareng sama sih. Dan kali ini aku pengen nanyain sama mereka nih, kapan pertama kali naik gunung dan kenapa sampai sekarang masih naik gunung. Dari masing-masing sih, aku juga ntar. Dari Mujib dulu deh. Mujib, kapan pertama kali naik gunung, kenapa, dan kenapa sampai sekarang masih naik gunung? Nah, kalau aku ya mulai naik gunung itu sekitar kalau nggak salah Maret 2019. 2019. Nah, saat itu ya nggak sengaja ngumpul-ngumpul kita ya. Tiba-tiba Bang ngajak, sekali lagi kita liburan naik gunung ya, refreshing ya waktu itu ya. Nah, ngajak anggota yang lain gitu ya. Nah, akhirnya kesampaian di Maret, ya kan. Nah, itu dulu sebenarnya untuk izin tuh ragu sebenarnya. Takut nggak diizinin soalnya kan aku orangnya emang jarang keluar gitu ya. Ya, dari jarang-jarang gitu ya kan pergi keluar tapi untuk daki gunung. Kan orang-orang kebanyakan kalau liburan ke Sumberti ya ke pantai atau kemana di pulau kan. Nah, ini ke gunung. Soalnya itu memang belum familiar sama aku ke gunung itu ya. Coba izin, akhirnya diizinin. Dan kebetulan di pendakian pertama ke Merapi dapat view yang bagus, dapat sunset dan lautan awan. Itu nanya cukup senang ya, pendakian pertama dapat Itu kita semua ikut. ya kita bertiga itu sama kan. Nah, Bareng semua kemarin. dapat itu view bagus, jadi ya jadi nagih gitu lihat pemandangan yang indah gitu ya. Ya walaupun selama pendakian ya berat rasanya untuk pendakian pertama. Pendakian pertama. Untuk itu. Ya karena itu sih indah juga. Jadi nagih terus. Sampai sekarang. Ya dari usaha yang kita lakukan dari bawah sampai atas kan, terbayar di atas gitu. Alhamdulillah. Dan itu alasan sampai sekarang masih mau mendaki gunung. Iya. Bukan karena pengen cari cewek ya. Cewek jarang Bang. Atau karena sudah ada? Sudah ada ya nggak tahu lah. Kalau Farul sendiri, Farul ini termasuk yang udah lama banget daki. Pertama kali daki kapan, Farul? Oh iya Pak. Siapa? Iklan sedikit. Iklan. Ada yang bisa dibantu lagi Pak? Ya. Oh, Siap. Dari mana? thank you. Dari Pekan. baru. Tiga. Di- Sama kami bertiga ya. Mana pekannya, Pak? Tumbai. Beda-beda. Yang Ah. penting di kota. Kan baru. Ini di rumah. Baru ke dalam pepaya. Oh, Pepaya. Oh, pepaya. Ya. Belakang terus kopo. Iya. Ada kawan situ. Enggak, kakak. Oh, kakak. Alaman. Yang baru apa kok? Tagak apa? Yang baru nih. Yang itu cewek itu yang sobat jalur anak sekarang. Alun Tagak lagi. Itu sukunya Sabah. Pak, si Pak. Siap. Iya, sih. Mas, ya. Pak. Ya. Ya, lanjut aja lah. Jadi Pak. Aman. Arul, kapan pertama kali daki? Tahun berapa tuh? Kapan ya? Untuk pertama kali 2018 mungkin 2018? Iya. Ke Talang. Cuman sebelumnya pas waktu kecil sering naik bukit. Bukit ya. Ya, 600-an mdpl. Jadi udah pernah daki cuman belum gunung. Ya, belum gunung. Gunung pertama kali Talang. Talang 2018. Dulu kenapa suka? Maksudnya berawal dari bukit-bukit itu kenapa suka daki? Gimana ya? Beda sensasinya lah. Dari untuk liburan Yang lain-lain. ya beda. Lebih suka yang lebih menantang ya. Nah, Soalnya kan kalau banyak tempat liburan ya, misalnya kita tempat rekreasi ya bisa ya tinggal datang, Iya. bayar gitu kan. Nggak ada usaha ya, nggak ada usaha lebih ya. Dan kenapa sampai sekarang masih daki? gimana ya? Sudah hobi lah. Hobi ya. Ya, Kan sudah jadi hobi. kan masing-masing beda-beda ya. Iya. Tapi sampai sekarang karena kalau orang udah ini udah terikat, suka. udah senang gitu,
tetap pengen, tapi ada orang yang pengen tuh ya apa ya? Ya kita nggak nyebutkan gimana ya, tapi ada juga yang memang kadang-kadang karena pengen eksis gitu. Iya. Karena kan dulu tuh pernah sempat demam gara-gara 5 cm. Iya, Ada yang 5 karena 5 cm nggak? Enggak pernah sih. Aku juga nggak sih. Nonton itu pun udah lama, cuman nggak ada kepikiran nonton daki waktu itu. Aku nonton dan nggak ada kepikiran daki Iya. di situ gitu. Kalau aku sendiri sih pertama kali daki 2016 ke Gunung Lawu. Kenapa pertama kali daki? Hey, karena ingin mengucapkan kata-kata manis untukmu dan kau meninggalkan aku. Sampai sekarang. Bagaimana? Sedih hidupnya. Lebih daripada aku. Enggak lah, itu canda. Daki pertama. Itu canda. Korban. Enggak. Korban. Pertama kali daki 2016 ke Lawu. Jadi dulu tuh juga karena nggak sengaja ya. Jadi dulu kan di pondok 2016 ke Lawu tuh. Jadi habis futsalan hari Jumat futsalan, habis sholat Jumat, terus kawan nanyain, mungkin juga dia nanyain cuma sekedar iseng, basa-basi, pengen ikut daki enggak? Dan aku jawab pengen gitu. Aku nggak kepikiran, dan itu lucu banget sih pertama kali daki itu. Pertama kali daki dulu tuh 2016 habis futsalan, nggak tahu gimana cara daki dan lain sebagainya, diajakin kemana, ke Gunung Lawu, dakinya malam nih. Kami daki malam ke Lawu. Jadi kan Lawu tuh ya termasuk yang tinggi ya, terutama di Jawa Tengah ya. Di Jawa dan Jawa Tengah itu kalau nggak salah dia puncak Jawa Tengah kalau nggak salah. Di antara Lawu Jawa Tengah 3265 Lawu itu. Dan dia tuh gunung terdingin di Jawa. Bahkan mistis juga. Iya, mistisnya kuat. Kata orang ya. Tapi selama aku daki Lawu dari aman ya? Iya, seluruh jalur belum pernah lah, karena masing-masing lah kan. Dan itu tuh masih ingat pakai sepatu futsal. Keren banget sepatunya, sepatu futsal, pakai tasnya tas biasa, tas anak sekolahan itu. Ya pakai jaket, adalah jaket. Karena kan di sana memang dingin, pakai jaket. Dan yang lucunya itu nggak bawa SB nih, dan kami yang rombongan kami itu nggak bawa tenda. Jadi kami ini numpang bareng orang. Mereka ini udah bawa tenda, udah siap tenda semua, dan mereka udah siap SB. Jadi aku nggak punya SB nih. Jadi naik Lawu, kami naik itu jam 9 malam nggak salah. Jam 9 malam naik malam ya. Naik malam sampai ke udah dingin banget. Jadi kami sampai di jalur itu sekitar jam 2 atau jam 3 kalau nggak salah itu. Diputuskan ternyata mereka pengen tidur nih. Oh, ngecamp dulu ya. Ngecamp dulu. Kita nggak punya tenda. SB nggak ada. Pasan. Aku nggak punya SB nih. Nggak punya SB. Jadi itulah pertama kalinya nggak punya SB. Dan di Lawu. Kalau di gunung lain mungkin oke lah kan. Di Lawu. Gunung terdingin ya. Iya. Itu di saat itulah hari-hari aku nunggu tuh jam 3, kami jalan tuh nggak salah jam 4 lah. Jalan lagi. Nggak sejam setengah lah kalau nggak salah kami cuma di sini. Cuman yang masalah itu bayangkan sejam setengah di Lawu kita itu, dan harinya tuh jam 3 subuh loh. Jam 3 pagi. Ini udah menggegek nih. Ketika orang yang sudah tidur gini semua di dalam kan, aku gelinding-gelindingkan badan untuk mempertahankan suhu. Untung gak hipo aja ya. Gak hipo, mempertahankan suhu. Bahaya ya. Orang tuh di dalam kan, kita di luar untuk mempertahankan suhu tuh. Aku gelinding-gelindingin terus. Itu yang parah banget, parah. Aduh, kacau. Itu dingin banget, ampun. Sampai ke atas menuju puncak salah jalur. Aku hampir itu nggak bawa SB, emang nggak tahu atau gimana tahu, itu sama sekali gak. Dan kawan nggak ngasih tahu. Iya. Soalnya pendakian pertama ya. Iya, yang jadi masalah mereka bawa gitu. Sebenarnya emang dah iya kawan tuh. Mereka bawa gitu. Cuman aku ya nggak ada gitu loh. Bayangkan, oke lah. Yang mereka ini bawa, cuman nggak bawa tenda. Jadi dua kawan bawa, mereka nggak bawa tenda. Jadi tetap di luar, cuman pakai SB. Dan aku sendiri tuh. Aku nggak ada juga. Nggak ada. Bayangkan tuh. Ya Allah, aku gelinding-gelindingin badan aku supaya tetap bisa mempertahankan. Itu memang pendakian pertama tuh sangat berkesan lah. Ngapa enggak minta impet sama orang tuh biar hangat. Nggak kepikir. Aku yang udah pakai SB kedinginan kalau tidur di gunung tuh. Udah pakai SB itu dah. Di Lawu tuh dingin banget, sumpah, dingin banget. Dan kita pengen masuk ke tenda itu nggak kenal, karena aku cuma ngikut kan, kawan. Dan kawan ini juga ngikut lagi nih ke adeknya, jadi makin jauh nih, saling nggak kenal dan itu, aduh. Jadilah di Lawu di mana? Gunung. Naik kedua, naik Lawu lagi. Tapi udah lengkap ya? Itu lengkap, udah semua. Kalau itu memang udah tahu kan, aku nggak mau lagi ngulangi kesalahan yang sama. Beda nggak? Sensasi gunung di Jawa sama di Sumatera? Beda, banyak sih bedanya. Pertama di Jawa itu ya soal kedinginan sih.
menurut aku ya, gunung-gunung yang aku pernah daki di Sumbar tuh, ya gimana ya, harus kuakui aku udah biasa banget nggak pakai sarung tangan kalau di Gunung Sumbar. Kalau di sana ampun aku kalau nggak pakai gunung. Dan di sana itu ya nggak pakai gunung ya. Kalau nggak pakai sarung, kalau nggak pakai sarung tangan, ampun, sumpah. Dan pendakian kalau di sana ya di Jawa yang aku pernah, dan itu pendakian terparah sampai hari ini. Aku pernah daki, mungkin aku banyak belum daki gunung ya, tapi aku yang sampai seluruh gunung yang pernah aku daki, bahkan dengan Kerinci sendiri, menurut aku itu yang lebih parah gitu. Itu namanya Gunung Buta. Buta Di Malang. Di Malang itu memang parah. Kami naik jam 6. Iya jam 6 sore mau maghrib, sampai di tempat kami ngecamp itu jam 12 dan sedang badai. Oh, malam badai pula ya. Ampun, sepanjang jalan tuh juga kena tuh. Jadi kita jalan ini, pinggirnya ini jalan kecil, pinggirnya jurang nih. Hari kencang. Aku badan kecil nih. Jalan malam pula ya. Jalan malam harus mempertahankan. Itu saking udah capeknya. Mak, memang harus sabar. Ada di sana namanya tanjakan, itu tanjakan PHP. Benar-benar PHP. Kenapa tuh? Di Buta tuh ada tanjakan PHP. Mana lebih parah daripada? Lebih parah itu. Kalau ini kan tanjakan cinta ya. Tanjakan cinta tadi kata, enggak tahu sih. Tanjakan maut sama tanjakan ndak tolok le. Dua tuh. Ada dua tuh nama tuh. Di sana tanjakan PHP. Kenapa kalau di sini kita bisa megang nih? Kita bisa megang sesuatu dan kita bisa merangkak. Bisa bantu naik. Ya untuk naik ya. Naik. Jadi kita cepat naiknya. Di sana itu yang kita lewati itu pasir. Jadi naik turun lagi gitu. Naik turun. Bener-bener PHP. Kayak Semeru kan, Semeru mau muncak kan gitu kan? Kayak gitu juga ya. Iya, tapi itu pasirnya tuh pasir hitam. Jadi tahu enggak macam tanah hitam? Iya. Pasir hitam. Jadi kita habis kotor dan kita nggak naik-naik. Iya. Dikit-dikit jadinya naik. Aku benar-benar kesal itu. Habis tenaga ya tuh. Ampun. Di situ tuh itu memang memang dibutuhkan kesabaran kali. Aku bahkan di tengah jalan tuh bilang udahlah sampai sini aja lah, aku bilang. Di sini aja kita ngecamp. Tapi berdua cuman kami berdua sama kawan. Kita lanjut. Itulah akhirnya kami angsur-angsur sampailah ke dekat telaganya itu. Disitulah kami camp. Itu yang menurut aku sih terparah. Dan ya kalau pertama di Lawu sih. Iya Lawu. Yang kadang nggak ada peralatannya ya, perlengkapan itu. Tapi dari semua itu kenapa Mas sampai sekarang masih daki? Di antara semua itu alasannya setelah daki ini kita rasanya bisa rindu lagi ya. Paling utama tuh bisa menurunkan ego. Ketika daki ramai ya, terasa sih yang mana beda orang. Beda orang. Beda sifat. Masing-masing kita dipaksa untuk menurunkan ego. Kadang kita udah harus mengerti orang. Udah emosi kali tuh kan, tapi kita tahan. Kadang pun yang apa kita jumpai di bawah dengan di atas beda ya sama sifat kawan tuh ya. Ketemu hari-hari nih kayak gini tiba-tiba di atas kita tahu dia cuek, ini tidak peduli sama sekali kondisi gini. Kita udah benar-benar emosi nih, pengen ngata-ngatain gitu kan. Akhirnya kita tahan gitu. Soalnya ya kebaikan sama-sama juga ya. Sama kekompakan tim gitu kan. Menjaga hubungan. Biar nggak mungkin gara-gara ini nanti kita ini kan. Kita nggak enakan. Kita naik sama turunnya sama juga lah. Cuman ya itu nama manusia kan kita. Jadi habis turun gunung ke bawah lah ya. Di aplikasi. Iya. Ke masyarakat. Akhirnya kawan-kawan dia di kondisi-kondisi tersendiri itu jadi paham mengatasinya ya. Iya, maksudnya ketika kita emosian kita tahu nih bisa ngerti. Maksudnya kita paham lah, ini awak demi kawan, kawan demikian gitu. Berarti sering lah. Iya, paham lah ya. Iya, karena kadang-kadang kan kita ya bukan apa-apa di beberapa kali pendakian tuh kita bawa kawan. Yang sebenarnya kita cuma pengen daki berapa orang, ada yang pengen ikut. Ada yang ikut ya. Yang kita pernah daki ramai-ramai gitu. Akhirnya kita ya, ya udah gini. Ya kadang-kadang cuma bilang ya udah cukup tahu gitu. Paham. Mungkin ya kita tetap berkawan, cuman untuk pendakian berikutnya ya nggak bareng lagi. Mungkin dibatasi. Kadang-kadang aku sih gitu sih. Ya kalau di pertemuan di luar ya tetap biasa. Cuman ketika pengen daki ya jangan lagi ya. Kayaknya kalau bisa jangan ya. Iya kalau bisa ya nggak bareng lagi. Mungkin maksudnya jalur kita daki beda. Ya dia tetap daki, cuman ya kita nggak bareng aja. Gitu. Itulah sefrekuensi lah. Iya. Itulah apanya. Daripada ya kan. Iya. Cuman memang benar-benar kerasa membentuk kerja sama tim, membentuk toleransi lah. Maksudnya kan kadang-kadang kita pengen cepat, kawan udah nggak kuat. Kita pengen lanjut, kawan udah bilang dari sini aja. Kan
pengen pulang cepat. Iya, ada yang pengen pulang cepat gitu. Kita pengen lama, kawan pengen pulang cepat. Ada yang kayak gitu, ada yang kita ya pengen jalan cepat, kawan udah nggak kuat. Kadang pun harus merelakan apa yang udah direncanakan gitu ya. Iya. Aku sering gitu kan. Kadang-kadang kan ya itu pokoknya kalau ketika daki itu memang harus saling nurunkan ego. Saling nurunkan ego dan ini kalau membawa ego ya itulah. Malah ini Ya, enak nanti memang dia ada yang bakalan tetap bawa ego ya masing-masing kita ya akhirnya kita yang sadar gitu. membatasi diri sendiri jadi. Ya udahlah gitu. Dan ini ya yang udah keberapa kalinya gitu. Dan itulah alasan kenapa masih mau daki lagi gitu. Kayaknya kan orang nanya kan ngapa sih mendaki gunung gitu kan, sering nanya gitu kan, ya nggak akan ditemukan jawabannya kalau dia belum mencoba gitu. Aku bilang gitu, kau nggak akan ngerti ya kalau sebelum mencoba gitu. Coba jalan sekali gitu, kalau misalnya besok lelah dan nggak mau lagi ya nggak apa-apa, tapi setidaknya udah pernah mencoba dan ngerti gitu. Kalau aku itu gitu sih gitu, kerja sama tim kita, terus juga ya apa namanya pengorbanan kita gitu. Kadang-kadang kan ya apa ya misalnya kayak ini kayak aku pernah di Kerinci nih. Ini ya bukan aku tapi kawan gitu. Itu ingat kali waktu di Kerinci itu. Itu di Kerinci itu udah kondisi demam kan. Kondisi demam sebelum sampai ke puncak demam, pas tuh turun demam tuh. Muntah-muntah itu kan kerasa banget pengorbanan kawan. Iya. Kawan bawain carrier, kami masing-masing kan carrier nih. Jadi carrier aku dibawain dia tuh. Berarti double ya bawa tuh. Double. Bayangin dia bawa double carrier tuh. Satu aja udah ngap-ngapan, dia bawa double. Aku bilang ini kawan dulu. Dan dia nggak ada ngeluh tuh. Nggak ngeluh dari ini. Santai dan masih cepat. Aku udah muntah-muntah di jalan tuh kan. Terakhir dia bilang ya biarlah aku gendong. Ngebayangin tuh. Berarti itu salah satu apa mendaki lah ya. Iya. Bisa kita juga kenal lebih dekat sama kawan gitu ya. Yang sebelumnya kita nggak terlalu kenal dan kita tahu dia gimana tuh kan, dan akhirnya kan kita tahu kan nampak mana orang yang baik. Sampai segitunya dia kan. Ini jujur aja sebelum kita daki kan kita cuma berdua nih kan. Tau lah kan aku sama Pak kan nggak terlalu dekat gini ya. Aku khawatir gini, takut sefrekuensi gitu kan, soalnya nanti nggak banyak bicara kan, garing gitu kan. Cuman nyambung juga, di jalan juga banyak bicara selama di motor ya kan. Nah mendakian juga sama kan, alhamdulillah kan. Aku udah mikir, ini kadang nggak sefrekuensi bisa itu juga sih. Jadi cuman ketika sering daki bareng bisa membentuk frekuensi iya itu. Apalagi kita berdua kan ya saling lah kan nih jadinya kan. Ketika udah saling bantu-bantu tuh, saling bahu-membahu tuh memang ya akhirnya kebentuk sendiri kadang-kadang gitu. Ya memang kita dipaksa sih sebenarnya di situ. Memang ada juga yang akhirnya dia tetap dengan seperti itu, tapi ya masing-masing lah. Dan itulah kenapa alasan sampai sekarang masih naik gunung. Yang paling berkesan gunung apa? Paling berkesan dalam hal apa? Itu aku bingung juga sih. Paling apa ya? Senang. Ya menyenangkan, yang paling ya sulit untuk dilupakan lah kan. Misalkan ya apa yang dirasakan apa gitu selama pendakian gitu. Pendakian beda-beda lah. Ya. Paling menyenangkan. Paling menyenangkan tuh aku juga bingung sih, tapi kalau menurut aku yang salah satu yang paling menyenangkan itu perahu, ketika naik perahu. Kawan kami cuma berdua, tapi deket banget sih enggak. Dia orang Semarang, kami juga kenal karena pernah satu komunitas di Sahabat Alakso kan, sama-sama relawan. Tapi ya itu janjian, tapi ya itu ketemu gitu, klop, santai ini. Dan itulah, nggak kan perahu tuh nggak lah 2 jam naik. Cuman salah satu yang paling berkesan selain itu juga ya Kerinci itu kenapa ya berkesan ya? Ya karena itu ketemu kawan aku kan orang Makassar nih. Dulu pernah di pondok sama, tapi ya itulah sampai kayak gitu tuh, sampai mau digendong. Rela berkorban ya. Aku kan ada kondisi. Dan karena itu banyak lucu, sumpah. Aku mungkin pernah cerita di Kerinci itu kan. Yang aku berak-berak tercepit. Oh iya. Sampai celana. Cuci celana tapi berkesan kali itu, sumpah. Iya. Itu bayangkan itu, jalan udah nggak kuat lagi nih, tapi ada orang terlalu dekat sama aku. Iya. Rombongan cewek banyak. Jadi aku harus jalan cepat untuk mencari titik di mana mereka tidak nampak langsung aku situ. Jadi aku jalan cepat, tapi ketika jalan cepat itu dia udah turun. Iya. Itu ya Allah. Bayangkan, aduh
Dan ketika itu kan tiba-tiba aku tuh udah kondisi kayak gitu keluar, aku kan pakai sarung putih. Iya. Tiba-tiba aku keluar, mereka terkejut tuh. Astagfirullah banget. Bayangkan kami jalan tuh jam 4 pagi, tiba-tiba nampak bayangan putih kan ngeri. Iya. Pakai sarung putih ya. Kalau Mujib gimana, Cik? Apanya? Paling berkesan. Berkesan ya. Kalau aku sih yang berkesan ya yang emang pendakian pertama ya, soalnya kan yang pengalaman pertama, tapi ya alhamdulillah langsung dapat view bagus. Cuman yang paling ingat yang kedua itu yang pendakian kita ke Singgalang itu. Singgalang ya. Emang buru-buru kali ya. Buru-buru, Naik capek. sore mulai jalan malam. Iya. Jalan malam itu kita kan. Jalan malam. Itu pertama kalinya aku jalan malam ke gunung kan. Ini Singgalang pula kan, tau lah kan kalau ya isu-isunya aja ya kan. Dan kita ketemu. Ya iya. Waktu kami ngecamp tuh ketemu. Iya, ada ceritanya juga kan. Kita lagi ngecamp di sumber air 3. Ada cahaya kan? Tapi Sadar kalau sama mistis gunung yang sekarang ini lebih Iya katanya sih. kita sekarang Iya. Ini katanya. Katanya kan cuman itu. Tapi ya gimana ya? Aku percaya dengan adanya jin dan lain sebagainya. Iya. Tapi soal masalah ya itu aku percaya itu jin gitu loh. Bukan seperti yang dimaksudkan. Itu pun orang kadang terbentuk karena pikiran kita sendiri kan. Nah, bukan beda-beda maksudnya orang persepsi lah ya. tapi ya itulah sesuai dengan ajaran Islam yaitu jin gitu. Bukan seperti mereka bilang ini. nyatanya kan emang ada jin kan. Dan ketika kita udah berdoa ya kita ya bertawakal, terus juga kita mohon ya itu bismillahirrahmanirrahim itu kan. Kalau kita udah berdoa itu ya atau kayak auzubillahi ta'amati min syarri ma khalaq itu kan, kita berlindung kepada Allah, insya Allah enggak Serahkan lagi kepada Allah, karena semuanya makhluk kan. Iya. Dan ketika berlindung kepada Allah, yaitu aku sampai sekarang semua buta itu termasuk yang gunung di, karena kan kalau di Jawa banyak banget gunung yang nggak tahu orang ini kan. Iya. Mistis. Bahkan kami naik Lau itu, aku sampai puncak itu ada sesajen. Ya yang ditunggu itu ya. Iya ditunggu itu ada sesajen. Bahkan kita lewat pasar setan kan. Aku yang pernah dan lewat ini Candi Ceto itu. Ceto. Kan itu termasuk yang paling ini kan. Yang termasuk paling rawan lah kan. Bahkan kami di Sabana itu kan. Terus lewat pasar setan itu. Pasar setan ya. Tapi ya alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada sama sekali. Tapi ya itu memang pembentukan dan kepercayaan. Ya, karena kan ya namanya kan capek mungkin orang kan jadi ngayal kan asal. Dan soal masalah berlindung sih, kalau udah berlindung entahlah ya. Kalau memang kita betul-betul berlindung sama Allah, insya Allah lah. Iya, insya Allah. Jaga. Itu sih kalau dari aku. Ya hilangkan aja lah pikiran-pikiran buruk ya. Kadang kan positive thinking, yang dikit-dikit mikir. Ya kadang kan ada suara sedikit kan. Iya, harus positif. Padahal cuma angin doang kan. Iya, Pak. Iya, dalam kondisi capek, lelah. Iya kan kadang ya pikiran kan nggak tenang juga kan. Capek kan. Ya memang kayak gitu sih. Ya kayak gitulah pengalaman dari masing-masing kami pendakian. Dan kalau Farul di mana yang paling berkesan? Aku pertama naik Singgalang sama abangku. Sama Bang. Itu paling berkesan. Banyak aku diajarin sama abang aku kan udah Legend lah. cinta Tentang survival lah ya diajarin ya. Banyak diajarin. Situlah aku paling berkesan. Pendaki yang paling berkesan sampai sekarang. Iya masing-masing beda. Kesan kita juga beda dan kenapa kita alasan kita masing-masing juga masih mendaki gunung sampai sekarang. Ya itulah dari kami, bincang-bincang, sharing-sharing, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Dan juga nantikan berarti betul ya nasihat Umar tuh. apa? Apa Oh iya, berarti bersafarlah betul, gitu kan. Bersafarlah maka kau akan kenali orangnya itu kan. Iya. Maksudnya jangan menilai seseorang sebelum kau bersafar bersama dia kan itu. Sebelum kau memberikan amanah kepada dia kan itu kan. Jadi ya, sebelum kita melakukan itu ya jangan langsung ngejudge gitu. Jangan ngejudge orang dulu. Kecuali kita udah bersafar, gimana dalam safar kita sama dia. Kita baru tahu orangnya gimana gitu. Nyata ya. Atau kita kasih dia amanah nih, amanah yang menurut kita ini antara kita dan dia, gimana dia melaksanakan. Iya. Gitu Tanggung jawabnya ya dari yang mana tuh. Pokoknya ketika kita kasih apa lah, misalnya gimana gitu, dalam bentuk apapun kan, kita tahu dia hianat atau enggak gitu kan. Tapi kalau enggak, jangan dulu ini, jangan ngejudge orang dulu, santai aja. Soalnya emang nggak mudah juga ngenali diri orang ya. Iya. Yang paling penting tuh bersafar sih kalau menurut aku. Ketika kita bersafar tuh terasa banget. Iya, soalnya itulah. Kalau belum bersafar bersama memang susah. Kita ya positif aja lah gitu. Tapi kalau udah baru kita tahu. Nah itulah. Soalnya namanya safar kan emang nggak selamanya mudah gitu kan. Ada kesulitan-kesulitan yang dijumpai ya. Nggak selamanya mudah dan itulah nggak tahu gimana kan. Iya. Itu memang
nasihat dari Umar itu penting kita ingat sebelum menilai seseorang gitu kan. Nah itu nasihat dari Umar bin Khattab, sahabat Nabi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di channel lain. Kalau kamu merasa channel ini bermanfaat, silahkan subscribe. Dan jika kamu merasa konten ini bermanfaat, silahkan share. Dan kalau ada pengen sharing ataupun apa yang pengen kita bahas berikutnya, silahkan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.